Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empat Tezik dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dari bab 6 itu, yaitu navigator era Internet dan export router. Nah, di sini yang pertama itu file basis routing. Selama bertahun-tahun, navigasi dalam pengembangan aplikasi REST Native didominasi oleh pendekatan imperatif yang dikenal dengan rate navigation. Dalam pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual dalam satu file JavaScript raksasa, mengimport setiap layar satu persatu dan menyusunnya dalam objek konversi yang rumit. Bayangkan jika kita ingin membangun rumah, tapi alih-alih memiliki dana yang jelas, kita harus menulis daftar instruksi teks yang panjang tentang bagaimana kamar terhubung satu sama lain seiring membesarnya aplikasi. Konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti kode yang mengerikan, yang penuh dengan ratusan import dan logika yang sulit dilacak. Jika kita salah ngetik nama router satu tambah saja, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debug menjadi mimpi buruk. Nah, namun demikian, angin segar perubahan yang telah bertiup dengan keadaan expert router yang membawa paradigma file basis router ke dunia mobil. OS ini bukanlah hal baru bagi mereka yang menyentuh pengembangan web modern dengan Next.js, tetapi dunia native ini adalah revolusi. Idenya sangat sederhana namun berlian. Struktur holder di dalamnya project kita adalah aplikasi kita. Kita tidak perlu mendefinisikan rute secara manual. Cukup buat file bernama home stage dalam folder app, dan secara otomatis router home tercipta. Kelebihan utama dari sistem ini adalah instruction mapping atau penempatan yang induktif antara apa yang kita lihat di struktur file apa yang ditampilkan jika melihat file update stating proper.txt. Namun langsung tahu kita layar ini bisa diakses melalui URL stating profile. Tidak lagi tebak-tebakan atau pencarian nama, variabel, navigasi yang membingungkan secara seluruh basic kode. Struktur fisik menjadi single row sort of trans memaksa developer untuk menjaga kerapian organisasi folder sejauh. Jika folder berantakan, navigasi akan berantakan, sehingga export router secara tidak langsung mengajarkan disiplin struktur yang baik. Selain itu, export router membawa konsep universal link ke tingkat yang tinggi, menjadikan setiap layar aplikasi kita memiliki URL yang valid secara default. Di REST Native lama membuat setiap layar bisa diakses lewat membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis dan membosankan. Dengan export router, karena setiap file sudah meletakkan diri ke dalam sebuah par, fitur ini hanya secara garis dari kontak, berarti aplikasi kita siap berjalan di web dengan navigasi URL yang berfungsi penuh tanpa usaha. Perubahan paradigma ini juga menghilangkan sejauh besar overload kode atau kode basis definisinya dulu. Repetitif. Dulu kita mengimpor crash tag navigator, membuka aplikasi navigator konten, lalu membuat komponen stack screen berulang. Sekarang semua komunikasi secara otomatis oleh explorer terbaik layar. Yang kedua itu ada Dectet Navigator. Nah, di sini konsepnya itu paling fundamental aplikasi adalah stack navigator yang bekerja seperti tumpukan kartu resmi di atas meja. Ketika kita membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol untuk pindah layar baru, layar tersebut tidak mengganti layar lama, melainkan diletakkan di pos lamanya layar lama. Di sini lamanya di sana, hidupnya di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ini berbeda dengan web sederhana tradisional di mana halaman baru biasanya menggantikan halaman lama sepenuhnya. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman US yang natural di mana pengguna merasa masuk lebih dalam ke dalam aplikasi dan bisa permukaannya komen saja. Perilaku ini menciptakan apa yang disebut dengan biasa story linear. Setiap kali pengguna melangkah maju sejarah perjalanan mereka melakukan
tambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atau gestur di iOS dan Android berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil paling atas dan membuangnya sehingga kartu di bawahnya terlihat kembali. Namun manajemen memori pada stack navigator ini pedang bermata dua yang harus diwaspadai oleh setiap developer. Jika terus-menerus melakukan push, lalu layar nambah harus melakukan pop, tumpukan nilai menjadi sangat tinggi hingga memakan rapis RAM. Bayangkan pengguna harus masuk ke detail produk A, lalu klik ke produk B, lalu produk C, dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpuk di memori, oleh karena itu kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Gunakan push untuk masuk lebih dalam, tetapi gunakan left flash atau reset jika ingin menggunakan toolset sepenuhnya, misalnya replace akan mendekat waktu tanpa nambah tinggi tumpukan. Export router itu menggunakan stack navigator definisi secara di dalam file tx alih-alih menulis komponen navigator rumit. Kita cukup mengekspor komponen stack dan mendefinisikan optik untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul, tanah, tombol back, atau bahkan menyembunyikan header sepenuhnya hanya dengan beberapa jenis komplikasi. Salah satu fitur visual yang paling memuaskan di stack navigator ini transition animation. Bawaannya halus. Di iOS, layar baru muncul layar kanan di kiri, sementara layar lama bergeser kiri ke efek elegan. Di Android standar biasanya berupa efek dan stylish di bawah tutang. Animasi ini bukan hiasan, ya memberikan petunjuk spesial kepada otak. Kemudian tentang mereka berada di aplikasi. Memungkinkan kita menggunakan aplikasi native ini tanpa kompleksi apapun, membuat aplikasi terasa mahal dan terpolis dengan baik secara instan. Penting juga memahami perbedaan antara modal dan keputusan dalam stack. Terkadang kita ingin layar baru muncul dari bawah ke atas, bukan dari samping. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti formula, pengisian data, atau informasi yang harus diserahkan kembali. Di export router ini membawa presentasi ini semakin mudah dan menambah properti presentasi modal pada komisi layar di layar TX. Memahami kapan harus menggunakan push dan kita harus kapan harus menggunakan modal bagian yang kecil. Literasi modal yang baik. Yang ketiga itu ada tabs layar. Di sini tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab navigator tentang berpindahnya dunia paralel dan setara. Bayangkan jika rumah sebuah dengan semua beberapa ruang utama, ruang tamu, ruang dapur, dan kamar tidur, dan kamu tidak masuk ke dapur dan ruang tamu dan tidak menumpuk ruangan. Kamu bisa berpindah melainkan pindah lokasi. Dalam aplikasi ini biasanya referensi oleh menu bar seperti di Instagram atau WhatsApp. Disinilah konsep presisi layar di Explore menjadi sangat vital. Melalui file sakti bernama layout. OutXL ini bertingkat berbagai bingkai foto yang sementara foto dalamnya berganti-ganti. Kita mendefinisikan navigasi tab di dalam layout. Komponen navigasi tersebut hanya membuat satu kali pada aplikasi dan dibuka saat pengguna berpindah antara tab, bagian folder, header, dan tidak render ulang. Hal ini sangat penting berguna menambah performa dan pengalaman pengguna karena tidak ingin menu bawah berkedip atau bilang kita mengganti halaman lain berserta menciptakan ilusi kestabilan aplikasi yang kuat. Export router ini menyediakan tabs ini dengan komponen tab bekerja mirip dengan stack di dalamnya layout. Kita mendefinisikan setiap tab dengan komponen tab screen, memberikan nama router yang baik. Hebatnya export ini secara otomatis menetapkan nama di folder tersebut di slot yang tersedia. Jika ingin kita punya file index.txt, export txt, profil txt dan di folder, dan jika kita bisa layout di folder yang sama, export akan merakit sistem navigasi tab yang penuh secara otomatis. Pengguna ketahuan pada folder tersebut grup sintang yang memberikan tahu router bahwa folder ini hanya menggunakan logis, tidak mengaruhi URL. Salah satu tantangannya itu mengenai native atau navigasi bersarang. Itu kita bisa menekan pada sebuah item dalam masuk layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tag dan stack.
Tab adalah wadahnya, tetapi di dalam wadahnya terdapat stack independen masing-masing. Export router ini menangani kompleksitas ini dengan sangat elegan. Melalui struktur folder hierarchy, kita bisa melihat folder, memiliki folder di dalamnya layout dan indeks txt. Lalu sebuah folder itu home menjadi salah satu anak dari titik utama. Struktur folder mencerminkan struktur navigasi, tag membungkus layar. Selain itu, layar persisten memungkinkan kita menempatkan elemen UI global yang harus terlihat di atas semua halaman. Seperti pemutar musik mini di Storyto atau notifikasi TOX. Ini pemahaman tentang perbedaan visualisasi antara tab dan stack terbuka. Sangat krusial dalam merancang informasi arsitektur aplikasi. Jangan pernah meletakkan navigasi tab ini sebuah tag, karena ia akan menu hilang saat pengguna masuk ke halaman detail dan muncul halaman kembali. Itu yang keempat, itu dynamic router dan switch. Dalam aplikasi nyata, kita jarang membuat halaman statik yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kita membuat pola halaman yang berisi dengan data yang berbeda. Contohnya halaman pengguna, tidak mungkin kita membuat file fisik untuk setiap sejuta pengguna. User 1, user 2, dan seterusnya. Disinilah dynamic router sebagai masuk penyelamat. Memungkinkan kita membuat satu file cetakan yang bisa melalui berbagai variasi URL. Jika kita membuat file nama index.txt dalam folder user, maka rute ini cocok untuk relevan pakai saja pola user 1, 2, 3, user ABC, atau user garis miring Bambang, string 1, 2, 3, ABC, dan atau Bambang. Tersebut akan ditangkap sebagai parameter bernama int. Konsep ini mirip seperti variabel aljabar, fx yang dengan y, di mana x bisa berupa export router yang secara cerdas orang tersebut dan menilaikan parameter di dalamnya melalui hook khusus. Ini mengubah cara pemandangan file, melainkan menerima input dari hasil oleh ini mengubah cara kita memandang file, bukan lagi sekedar halaman statik, melainkan fungsi yang menerima URL yang sesuai. Untuk mengakses ini, kita menggunakan UC local serve params. Params ini memberikan sebuah objek yang berisi parameter di user. Misalnya pada dalam id, id, text, yang kita bisa menulis id id, user local serve param. Jika penggunanya membuka URL user 42, variabel ID akan menilai string 42. Kita kemudian bisa menggunakan ID ini memanggil API ke dalam backend, mengambil data detail pengguna nomor 42, menambahkan layar proses ini terjadi secara sinkron dan instan pada komponen daemon menjadi URL sebagai stack global yang menggerakkan logika aplikasi. Selain parameter seperti ID, Explorer juga memiliki parameter query. Itu standar web seperti share status dan shop price. Hebatnya Hostcraft ini menggabungkan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mudah akses. Ini berarti kita membuat fitur pencarian atau fitur jika beli filter daftar produk akan lalu mencari link ke teman tersebut akan melihat hasil yang sama persis karena status filter terjamin tersimpan di URL bukan di variabel memori HP. Ini langkah-langkah besar menuju aplikasi mobile yang berlaku dan sebenarnya seperti web. Export router ini mendukung aplikasi konsep REST parameter dengan sintaks. Data ini bersifat berserak dan menangkap semua segmen dialog URL yang tersisa. Ini sangat berguna menangani struktur konten di dalamnya seperti navigasi folder atau kode folder yang besar. Yang kelima itu ada deep linking. Deep linking ini adalah konsep yang sering digunakan mistis oleh solid
oleh banyak pengembang mobile, namun sangat vital untuk pertumbuhan aplikasi secara sederhana. Deep link ini adalah tautan URL yang ketika diklik di HP akan membuka aplikasi yang dan langsung membawa ke halaman sesi halaman. Melihat halaman depan, bayangkan ini sebagai lubang cacing yang memindahkan pengguna dari aplikasi yang langsung ke ruang tamu aplikasi kita. Di era Plug Explorer dan mengkompresikan dikali-kali membutuhkan penggunaan yang rumit di sisi native itu serta konfigurasi mapping manual di Native Navigation tentang Explorer mengubah permainan secara dasar. Ini membangun prinsip URL first karena setiap di Explorer setiap memiliki URL secara alami menjadi fitur yang aktif secara otomatis. Kita bisa hanya perlu mendaftarkan URL aplikasi kita. Di sini ada dua jenis utama deep links itu. Yang pertama custom shape dan universal link atau API link. Custom shape ini menggunakan protokol berubah sendiri seperti Gojek atau Spotify. Ini mudah diatur tetapi memiliki kelemahan. Jika aplikasi belum tersedia, tautan akan error. Solusi yang lebih modern adalah universal link menggunakan domain web standar itu www.email.com. Keajaibannya jika aplikasi terinstall, sistem operasi membuka langsung ke aplikasi, dan jika tidak ya akan membuka web biasa di website sebagai cadangan. Explorer ini mendukung kedua metode dengan mulus, memberikan visualisasi tas secara marketing yang maksimal. Aplikasi itu implikasi itu mudah sangat besar bagi user. Ascorsion dan direction. Tim bisa mengirim notifikasi push yang berisi tautan aplikasi ke halaman keranjang belanja yang tertinggal. Saat kita menggunakan aplikasi tersebut, Explorer akan parsing URL menyuntikkan parameter yang perlukan menarikkan pengguna tepat di tombol bayar. Selain itu, Drive linking ini mudah proses testing dan sharingnya antara tim developer. Kita bisa berbagi URL secara halaman yang sedang kita kerjakan kepada rekan kita. Mereka cukup klik link tersebut di semua HP Meta dan aplikasi akan langsung melompat ke fitur yang sedang diuji. Sebagai penutup, Explorer ini menjadikan drive linking bukan lagi fitur tambahan yang mewah. Mereka standar dasar di masa depan. Kita aplikasi navigasi berbasis URL akan yang nggak rusak atau ketinggalan zaman. Dengan menguasai Explorer router ini kita bisa membangun, tidak bisa hanya membangun aplikasi, kita bisa membangun ekosistem digital yang terintegrasi di mana pintu masuk tidak bisa terbuka lebar dari segala penjuru internet. Integrasi keselamatan. Dalam bab 6 ini kita mempelajari hebat yang tidak berguna jika penggunaan tersesat. Kita butuh router sebagai aplikasi yang jelas agar pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Yang pertama itu router dan konsep Siratul Mustaqim. Fungsi ini memastikan URL membawa pengguna ke halaman bukan halaman error 404 dan router ini adalah petunjuk. Tanpa router yang benar, aplikasi akan kehilangan arah. Dalam Islam kita menyadari bahwa manusia mudah tersesat tanpa petunjuk. Karena itu minimal 17 kali sehari dalam sholat kita berdoa minta routing dan baik. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Quran surah Al-Quran dan sunnah versi kehidupan kita struktur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah stack navigator dan konsep muhasabah. Stack ini karakter ini bekerja sebagai penumpukan layar. File utamanya adalah tombol back yang memungkinkan pengguna mengenai kembali ke layar sebelumnya. Mengajarkan kita bahwa perjalanan maju ke depan sesekali kita perlu melihat ke belakang. Dalam Islam melihat ke belakang adalah proses disebut musabah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuatnya untuk hari esok. Quran surah Al-Has ayat 18. Yang ketiga ada deep linking dan menyambut silaturahmi. Teknologi mengingat kita peringatan silaturahmi. Seorang mukmin tidak boleh mengisolasi diri, dia harus terhubung dengan masyarakat luas. Barang siapa yang ingin di lapangan
rezekinya dan panjangan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh ada rangkuman. Di sini kita bisa dirangkumkan. Yang pertama itu file basic, kita tinggalkan caranya. Itu folder URL, struktur folder kita adalah aplikasi kita, membuat file host dan folder app dan router otomatis tercipta. Mirip seperti format JS di web, single hop trust ini tidak ada lagi file konfigurasi router yang raksasa yang memungkinkan navigasi menjadi existing terorganisasi oleh file. Dua itu step navigation itu push dan pop. Ini layar yang ditumpuk di atas layar lama dan kembali membuang layar lama atas. Memory warning itu hati-hati menembus terlalu banyak tanpa harus pernah dibersihkan. Peringatan menggunakan nomor terhadap jika tidak menggunakan layar sebelumnya. Yang ketiga ada tab dan preset layar. Ini navigasi layar layout itu TXS spell sakti bertingkat sebagai bingkai tetap saat berbeda tab. Header dan footer ini tidak dirender ulang menjadi komponen stabil visual. Hierarkinya aturan baku tab membangun dan jangan terbalik. Dynamic router ini sintak ID TX-nya itu gunakan kurung siku untuk memberikan router dinamis dan usahlah prime hooks untuk menangkap data pada agar bisa dipakai memanggil API. Deep leaking ini URL fast karena root expo router berbasis URL deep leaking atur secara otomatis. Link my app produksi 5 akan langsung membuka halaman detail produk 5 melewati halaman depan sangat pintar untuk memperhatikan dan sharing. Nah, yang ke-8 itu evaluasi. Itu soal yang pertama itu lakukan analisis mengapa pergeseran file base routing dianggap sebagai evaluasi korsel dalam kejelasan aplikasi. Apa risikonya mempertahankan keputusan manual yang umumkan struktur model yang dilakukan struktur sirah atau mustaqim lebih menyelamatkan daripada aturan yang dibuat sendiri dan memungkinkan. Jawabannya itu single source of the lokasi file yang router adalah routernya menghilangkan ambiguitas konfigurasi dan mudah ke halaman karena struktur folder mencerminkan dan lurus itu jelas tidak berbengkok-bengkok explore menyederhanakan dalam menuju bagian syariat menyediakan jalan menuju surga. Soal nomor 2 itu kesalahan logika navigasi kapan seharusnya kita menggunakan router post dan kapan kita menggunakan router flash replace. Kaitkan fungsi tombol back dan dengan konsep muhasabah. Apa yang terjadi jiwa manusia jika dia terus melangkah maju mengejar dunia tanpa harus berhenti sejenak menengok ke belakang? Jawabannya itu tumpukan layar yang tidak dapat menuju RAM, menggunakan resens tidak perlukan kembali. Tombol back untuk melakukan evaluasi tanpa bersama manusia akan karena bebannya dosa atau kesalahan menumpuk tanpa pernah diperbaiki. Soal nomor 3 itu struktur file menggunakan layout di export router. Untuk mencapai fitur ini menjelaskan mekanisme teknis membuat proses tidak bisa persisten walaupun konten halaman berubah. Bandingkan layout ini bersifat dengan istiqomah dalam Islam. Jawabannya itu file layout ini membungkus slot komponen luar slot akan tidak ada on-mat saat router anak berubah. Mencegah render yang tidak perlu, layout akan kita prinsip halaman adalah ujian situ dunia prinsip harus tetap tegak walaupun situ berubah-ubah. Soal nomor 4 itu dalam cara kerja ID text dalam menangkap parameter URL. Bagaimana salah satu cetakan ini bisa menangani jutaan komponen data. Hubungan konsep satu aturan banyak kasus ini dengan universitas hukum Allah sunatullah. Apakah Allah membuat aturan navigasi yang berbeda setiap orang atau aturan baku yang berlaku adil bagi siapa yang saja melewati? Jawabannya itu router mencocokkan pola URL kepada file ID text menentukan 1, 2, 3 sebagai parameter, menangani data tidak terbatas dengan satu baris kode. Sunatullah itu salah satu berlaku pada bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Ini ada efisiensi dan keadilan ilahi. Soal yang kelima
Itu strategi implementasi Deepkin yang benar agar order tersebut langsung masuk membawa pengguna ke halaman detail promo. Jelaskan keputusan siapa saja yang perlu diisi router kaitan penggunaan akses ini dengan router Hakim. Lalu jawabannya itu mengatur set ke JSON, memastikan router promo tersedia, mengangkat link internal, dan link adalah jembatan menghubung blokir akses link. Memutus hubungan mempelajari akses direct adalah hadap memulihkan tamu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.